Perkenalkan, nama saya Satria Bagas. Halo. Nama saya Rifan Effendi. Sudah apa? Intan. Ini untuk membersihkan diri. Mandi wajib ya, mandi setelah kita menstruasi gitu. Ada mandi wajib ini untuk mensucikan tubuh kita lagi. Untuk membersihkan atau menyucikan diri dari hadas. Ya karena buat mensucikan diri ya. Nama itu Gusla Lirofil Adasil Minal Akbar Janabati Fadlillahi Ta'ala. Ya dalam hati aja mas. Batas ada niat dalam hati itu. Kalau saya seringnya lisan sih mas. Nama itu Guslo Rirofir Haidil Lillahi Ta'ala. Wudhu gitu, terus mandi. Kayak lupa. Kebetulan lupa sih gitu. Di secara agama kan ada tata cara sendiri ya mas ya. Entah itu yang pertama membasuh muka dulu atau apa gitu. Pertama cuci tangan dulu, terus langsung guyur semua 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ranjang, ketemu lagi dengan saya Tegar Arafat di Bincang Ranjang Islami. Pengen tahu dong. Podcast ini merupakan kerjasama antara MKFM Jogja dengan Yayasan Rumpun Nurani dan didukung oleh kolektif dan Universitas Amikom Yogyakarta. Seperti biasanya ya Sobat Ranjang, kita sudah melihat beberapa cuplikan dari netizen-netizen nih terkait tema kita pada episode kali ini. Dan sekarang kita sudah ditemani dengan Kang Yasid dan Teh Dery. Halo Kang. Halo semuanya, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Kang? Udah mandi wajib? Alhamdulillah. Oh ya, udah berkali-kali. Iya, udah berkali-kali ya. Buat Sobat Ranjang terkait tema kali ini kita akan membahas tentang mandi wajib nih. Mandi wajib, Nggih, oke. nah, Kang Teh. Mungkin Sobat Ranjang ini kan sudah tahu kan terkait mandi wajib ini. Tapi mungkin itu ada yang sudah melaksanakannya ataupun lupa. Atau belum tahu. Ya, walaupun sudah kan Ya, tata cara yang baik dan benar itu kan kita juga belum tahu gitu gitu. Ya. Terus sebelumnya aku mau ini nih Teh, Kang, mau nanya untuk terkait mandi wajib. Itu kapan sih kita mengetahui bahwa ini saatnya kita mandi wajib gitu? Kan, Ya Teh? baik. Kalau orang umumnya menyebut mandi wajib itu, ada yang bilang mandi besar, Ya. ada yang bilang mandi junub atau Mandi mandi junub. jinabat, Ya. gitu ya. Junub Tapi ya. intinya, tapi intinya ya begitulah, Mandi mandi wajib. yang tidak sekedar mandi biasa begitu. Cuma memang selama ini mungkin sebagian dari kita, sebagian dari sahabat sekalian ada yang masih ragu atau masih ingin mendapat penjelasan begitu ya. Kapan kita diwajibkan mandi gitu? Mandi besar ya? Iya, betul betul. Besar. Mandi besar bukan mandi yang gayungnya besar. Mandi wajib itu disyariatkan ketika kita habis haid bagi perempuan. Jadi begitu masa haid selesai atau memasuki masa suci, maka mandi wajib. Kemudian ini masih perempuan ini, mandi wajib juga diwajibkan ketika habis melahirkan atau habis nifas. Nifas. Itu buat perempuan gitu ya. Kalau untuk laki-laki, Untuk laki-laki Kang. ya, Untuk laki-laki. Takutnya kan aku juga salah nih cara menerapkan mandi wajib. kalau untuk laki-laki itu yang pertama adalah ketika dia habis keluar sperma, keluar air mani begitu ya. Kemudian untuk laki-laki maupun perempuan itu ada banyak sekali sebenarnya. Kalau dalam kitab Kifayatul Akhyar itu belasan ya. Yang pertama adalah ketika kita habis pingsan, kemudian sadar, itu mandi. Kemudian Baru habis, tahu aku, Kang, kalau iya, habis pingsan baru ya. masuk Islam. Nah, itu juga begitu. Makanya orang habis gila, kemudian sadar lagi sembuh, itu mandi. Ada yang mensyariatkan seperti itu. Kemudian yang lain adalah buat laki-laki maupun perempuan adalah setelah melakukan hubungan badan, hubungan seksual suami istri begitu. Jadi dikatakan kalau sudah dua kemaluan, dua sunatan atau dua khitan itu saling bertemu, meskipun tidak masuk, meskipun tidak keluar sperma, maka dua-duanya sudah harus mandi. Mandi wajib. Gitu. Tapi untuk misalnya itu kan kalau laki-laki kan mengeluarkan air mani ya Kang. Iya. Mungkin ada
Kalau yang cewek itu ada yang nifas, ada haid, itu kan ada banyak Kang. Iya. Kalau cowok cuma sekedar mengeluarkan air mani doang kah? Jadi saling bersentuhan, kemudian masuk atau keluar cairan sperma itu wajib mandi. Mungkin boleh nih Kang Teh sharing-sharing terkait mandi wajib ini dari Akang maupun Teteh itu mengenal dulu tuh mandi wajib tuh kapan gitu atau ilmunya tuh dari mana gitu kan. Nah, kalau Teteh mah ya pertama kali melakukan mandi wajib ya pasca setelah haid ya, itu kelas 5 SD ya. Karena dapat haid itu 5 SD, terus setelah haid langsung tahu langsung mempraktekkan. Nah, kalau ilmunya kan di pelajaran agama, di pengajian dulu TPA ya. TPA kan kita udah tahu tuh, harus mandi wajib begitu. Tapi kan belum praktek, masih bias apa sih ini gitu. Nah, ketika setelah haid, pertama kali haid, langsung praktek mandi wajib gitu. Kalau saya dapat pelajaran mandi wajib itu sejak kira-kira kelas 3 atau kelas 4 SD. Waktu itu saya nggak paham, nggak dong maksudnya apa begitu ya. Dari SD ya Kang? Iya, karena itu kan langsung ngaji kitabnya, kitab takrib, kitab kayak gitu-gitu ya. Nah, sedangkan waktu itu saya juga harus menelan istilah-istilah yang tidak saya pahami, istilah-istilah bahasa Arab di kitab itu. Misalnya kayak jima itu apa, saya nggak ngerti. Haid, tahunya saya itu kan datang bulan ya. Tapi mereka ustadz punya haid gitu. Itu harus mandi wajib gitu ya. Apa bedanya dengan mandi biasa dan sebagainya. Kalau sekedar mandi dengan keramas saya juga sering gitu ya. Ternyata beda lagi. Dan kemudian saya dapat praktik pertama kali itu kira-kira kelas 2 akhir SMP. Nah, agak terlambat memang ya. Tapi aku juga kenal mandi wajibnya pas SMP. Oh, SMP ya. Dan itu pun langsung praktek? enggak juga kita praktek di itunya dong. Enggak. Nah, kita kan tadi juga udah melihat beberapa cuplikan nih Teh terkait dari netizen tata cara mereka mandi wajibnya, ada yang kita perlu yang bener kayak gimana gitu. Tata cara mandi wajib Kang. Apakah harus nyemplung ke kali gitu? Nah, iya itu. Nyemplung ke kolam itu sudah mandi wajib berarti gitu ya. Airnya mati, berarti nggak mandi wajib ya? Gimana itu kalau air mati? Iya, nah itu tuh. Jadi kayak pas lagi mandi, niat mandi wajib, terus mati airnya. Itu sah nggak tuh? Ya gitu kan. Ya baiklah. Sekali lagi ini bahasan fikih. Bahasan fikih itu bisa berbeda dan ada banyak pilihan gitu ya. Tentang tata cara mandi wajib yang pertama-tama kita perlu pahami adalah bahwa airnya ini adalah air yang toharoh, air yang suci dan mensucikan. Sama kayak ketika kita mau wudhu begitu ya. Nggak bisa dong kita sembarangan air gitu ya. Jadi airnya adalah air yang memang bisa mensucikan. Air suci yang bisa mensucikan. Ya, pertama. Kemudian yang kedua, ini mandi bukan sekedar untuk membersihkan badan, tetapi mandi untuk membersihkan atau mensucikan hadas. Diri, ya. Bukan membersihkan badan, tapi mensucikan hadas. Jadi bedakan bahasanya antara membersihkan dengan mensucikan. Itu beda nih Kang? Ya, kalau mensucikan berarti sebelum itu dalam kondisi tidak suci, yaitu dalam kondisi berhadas besar. Makanya disebut mandi besar gitu ya. Kalau nggak bersihin kan cuma sekedar tadi kita ada kotoran terus bersihin, airnya bebas sih. Kotorannya kotoran yang kayak apa? Ada lumpur nempel lah. Oh, berarti itu saat melakukan mandi wajib, Sobat Ranjang juga harus memastikan bahan untuk mandi wajibnya ya. Contohnya airnya tuh harus yang air suci dan mensucikan. Yang pertama yang kita lakukan adalah niat dulu, bahwa kita melakukan ini untuk niat mensucikan hadas besar. Bukan niat untuk membersihkan badan gitu ya. Bukan niat untuk menyegarkan tubuh, beda lagi gitu ya. Bukan niat karena kita pengap panas banget harudang gitu ya. Bukan itu juga. Tapi niat untuk mensucikan hadas besar. Kemudian yang kedua adalah membersihkan atau mensucikan kotoran dan najis yang masih menempel. Kemudian yang ketiga adalah meratanya air ke seluruh bagian tubuh tidak terkecuali. Tapi nanti ada sunah-sunah yang masuk dalam rukunnya. Misalnya setelah niat itu kita ngambil air untuk kemudian membasuh tangan. Seperti wudhu 3 kali. Setelah itu ada yang menyatakan ya sudah kita melakukan kegiatan seperti wudhu biasa. Wudhu biasa seperti sempurna begitu ya. Nah habis itu lalu kita guyur kepala 3 kali, biur. Setelah kepala 3 kali, kemudian kita membasuh anggota badan kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Setelah itu, setelah kanan 3 kali, kiri 3 kali, baru kemudian
kita meratakan mana yang kira-kira kita masih ragu-ragu belum terjamah air. oleh air, belum tersentuh oleh air atau belum basah begitu. Barangkali ada di antara lipatan-lipatan jari kaki atau tadi kakinya belum beranjak, masih apa ya? Masih rapat. Masih rapat di tegel gitu, di lantai gitu ya. Jadi harus kita angkat. Jadi kayak di sela-selain gini gitu Atau ya. ketika Juga kita kan lagi gitu ya. jongkok duduk kan lipatan Iya, ini betis belum paha ini kan kena. nggak kena air. Nggak Jadi kena harus kita air. berdiri terus kita pastikan semuanya. Tetap berdiri. Sela-sela semuanya berdiri. Bisa jadi nih ya, aduh saya nggak ada gayung di rumah gitu kan, banyak yang kayak gitu ya, karena kamar mandinya beda. Kayak di Ya hotel nggak shower ada ya, gayung. kayak di hotel kan nggak ada Iya, gayung, iya, jangan nggak ada. nyari gayung di hotel ya, nggak apa-apa di shower juga kan, itu airnya memang yakin kita airnya suci mensucikan tadi. Artinya kita nggak mandi bekas mandi orang gitu ya nggak, iya, ya iya, kan gitu. Jadi airnya yang suci mensucikan begitu. Kalau dia airnya mengalir, ya udah itu pakai itu air yang mengalir dari shower kayak gitu. Iya. Jadi kalau misalnya airnya di bak, berarti baknya besar ya, Iya. ya langsung guyur, jangan nyemplung juga gitu ya. Tapi itu ngomong-ngomong nyemplung nih, Teh Kang, Sobat Ranjang, mungkin ada yang tiba-tiba nyemplung ke kolam dan itu menganggap itu sudah Mandi wajib. mandi wajib itu. Bener nggak tuh, Ya Kang? sama aja kalau kita wudhu ya. Wudhu itu kan harus membasuh tangan Iya. sampai siku misalnya kayak gitu. Iya. Terus ini ada kolam, terus langsung kita cemplung gini ya. Oh, Ya bukan gitu juga caranya. Iya. Kan ngambil air sedikit kemudian kita guyurkan sambil kita Dan usap begini. usap-usap. Nah, harus ada usapannya begini. Meratakan air dulu ke seluruh tubuh. Meratakan air dulu ke seluruh tubuh, baru baru di- kemudian pakai sampo sampo. dan Jadi pakai sampo itu sudah selesai semua syaratnya, Iya. semua rukun-rukunnya sudah selesai. Ya gitu. jangan dari awal udah pakai sampo sama sabun duluan nih, jangan dulu. Kebalik ya itu ya? Kebalik. Lalu kita bersuci dengan sampo. Iya. Oh iya Kan juga ya. jadi nggak sah kan, ya sahnya pakai air gitu. Jadi ketika sudah selesai semua syarat-syaratnya terpenuhi, baru kita kasih sabun sama sampo. Kalau itu kan bukan syariat ya, itu kan karena memang Itu kebiasaan bersih-bersih kita badan kalau bersih-bersih itu. badan. Kayak mandi biasa itu Iya, ya, mandi biasa. nggak ada mandi wajibnya. Ini ngomong-ngomong mandi wajib nih Kang Teh, itu ada nggak sih waktu kayak kita disunahkan nih mandi wajib, ada nih kita memang harus wajib mandi wajib, wah wajibnya banyak nih. Itu ada nggak Teh untuk waktu-waktunya? Ya kan? Ada, misalnya kayak menjelang sholat Sholat Id, Id. ya. Tapi Sunnah itu itu sunnah ya? sebenarnya. Oh, sholat itu tuh Iya, sunnah mandi wajib ya? menjelang Jumatan itu juga Sunnah. disunahkan untuk mandi besar. Jadi sunah malam Jumat itu bukan hanya sekedar urusan malam Jumat gitu dan urusan ranjang, bukan ya. Tapi Malam banyak Jumat sunah-sunah jadi yang haus, bisa Teh. kita lakukan. Nggak nyambi ya Teh ya? Iya. Maaf Teh. Banyak Iya, iya, sunah-sunah yang bisa kita lakukan di hari Jumat, di malam Jumat ya, baca surat Al-Kahfi misalkan kayak gitu ya. Jadi nggak sekedar pakai wangi-wangian gitu buat laki-laki yang mau Jumatan ya, mandi salah satunya yang mandi wajib juga gitu. Ya mandi sunnah mungkin ya. Iya. Mandi besar yang Mandi- hukumnya sunnah kira-kira kayak gitu. betul. Berarti Mandi- kalau mandi yang besar. Jumatan itu Kang ya sunnah itu berarti ya Kang ya? Iya, Iya. mau Mandi Jumatan, besar. kemudian mau sholat Id, Sholat Id. jadi hari raya, Idul Adha atau Idul Fitri, itu pagi-pagi sebelum sholat Id ya disunahkan untuk berangkat mandi, ya. ya, mandi Mandi besar dulu. gitu. Betul. Kalau yang wajibnya tadi habis hubungan badan itu wajib mau nggak mau ya. Wajib. Hadas besar wajib mandi wajib. Ya, artinya apa? Sebelum kita mandi wajib, sebelum kita hilang hadas besarnya, berarti kita nggak bisa melakukan hal-hal yang disyariatkan, misalnya sholat, nggak bisa. Kita masuk masjid nggak bisa, karena kita lagi membawa hadas besar begitu. Dalam kondisi suci junub. Iya, kan sholat itu syaratnya harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kalau membersihkan hadas kecil, mensucikan hadas kecil, pakainya wudhu. Kalau hadas besar dengan mandi. Ah ya itu baru mau pertanyaan itu. Kan ada hadas kecil sama hadas Iya. besar ya. Oh Kang, gitu ya. Jadi kalau hadas kecil itu Kentut. bukan, Misalkan. maksudnya tidak diwajibkan untuk mandi wajib ya. Iya. Enggak, wajibnya cuma wudhu aja. Kayak habis pipis mau sholat berarti kan wudhu. Iya. Habis buang air kecil, buang air besar berarti wudhu. Habis Iya. kentut nih wudhu gitu kan. Hadas ya, bukan najis ya, beda ya. Oh ya, Kang Teh, nih aku ada beberapa pertanyaan yang ganjil yang tadi Oh nih ya, oke, terkait pas lagi mandi wajib, terus tiba-tiba tuh airnya mati. Itu gimana Teh, Kang? Atau nggak ada air sama sekali. Atau gitu nggak ada ya. air sama sekali. Tapi kita pas terkena hadas besar. Oh, ada mekanisme namanya tayamum. Nah. Tapi tayamumnya jangan dibayangkan kita bergulung-gulung di tanah gitu. Aku ngebayangin itu, aku ngebayangin itu Kang. Ya tayamum aja biasa Tayamum itu begitu. kan dua ya, pakai batu kalau nggak pakai tanah ya. Tanah atau Jangan batu. berpikiran untuk Guling-guling gitu ya. Iya. Mandi pasir gitu bukan. Itu dia Sobat Ranjang, episode kita kali ini terkait mandi wajib. Sobat Ranjang bisa mengambil manfaat dan hikmahnya terkait mandi wajib ini tadi ya Teh ya. Tata cara, mungkin penerapan gitu kan. Dan podcast ini juga merupakan kerjasama antara MKFM dan Yayasan Rumpu Nurani yang didukung oleh
Kolektif dan Universitas Amikom Yogyakarta. Bincang Ranjang Islami, pengen tahu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.